Situasi yang tadinya sudah berpihak pada kami, kini berubah menjadi berbanding terbalik. Walau semua pasukan lawan telah terbakar oleh mantra putra, aku menyadari bahwa eksistensi mereka bukanlah hal yang penting bagi makhluk pesugihan itu. Dia memanggil mereka, layaknya hanya untuk sekedar menikmati pemandangan yang menarik. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk mengalahkan penunggu kolam itu secepat mungkin. Berhubung dia sedang melemah akibat efek mantra yang dibacakan oleh putra. Ditambah lagi bahwa dia tidak memiliki pasukan yang bisa diserap energinya. Tanpa basa-basi, aku pun langsung melayangkan serangan bertubi-tubi dengan golok emas pemberian putra. Makhluk itu berteriak kesakitan seraya melarikan diri mendekati posisi si makhluk pesugihan. Aku pun terpaksa menghentikan seranganku seketika, sebab aku tahu bahwa saat ini tidak bijak untuk memprovokasi makhluk pesugihan itu. Alasan utamanya karena aku tidak bisa mengukur seberapa besar kekuatan makhluk itu yang sebenarnya. Kenapa kau menghabisi pasukanmu sendiri? Seharusnya kau membiarkan mereka. Karena ulahmu itu aku tak sanggup lagi menahan mereka, ucap makhluk itu dengan nada yang kesal. Makhluk pesugihan itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau tak menyadari posisimu selama ini. Apa maksudmu? Tanya penunggu kolam itu dengan was-was. Makhluk pesugihan itu perlahan mengarahkan telapak tangannya kepada makhluk penunggu kolam. Apa yang kau lakukan? Aku ini sekutumu. Makhluk penunggu kolam itu berteriak dengan histeris. Tampaknya dia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya seakan-akan digenggam dan terkunci oleh makhluk pesugihan itu. Kau tak ada bedanya dengan mereka yang telah kulenyapkan barusan. Berani-beraninya kau berpikir bahwa kita setara. Makhluk rendahan sepertimu bahkan tak pantas menjadi budakku, ucap makhluk pesugihan itu dengan ekspresi wajah dan nada yang sinis. Lalu makhluk itu mengencangkan genggaman tangannya, layaknya sedang meremas. Aku dan putra dan para kodam kami hanya bisa terdiam memandang pemandangan itu. Pemandangan di mana tubuh makhluk itu yang seketika meledak dan memunculkan muncratan darah yang deras. Jeritan itu adalah hal terakhir yang tersisa dari makhluk itu. Pada akhirnya eksistensinya hanya berguna sebagai umpan makhluk pesugihan itu. Maaf telah membuat kalian menunggu lama, kata makhluk pesugihan itu sambil tersenyum lebar. Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran, ucap makhluk itu tiba-tiba seraya menatap si pria berjubah merah. Kenapa makhluk sepertimu mau tunduk dengan manusia lemah seperti dia? Tanya makhluk pesugihan itu dengan bingung. Tetapi si pria berjubah merah hanya menjawab makhluk itu dengan jawaban yang singkat dan dingin. Bukan urusanmu. Sangat menarik. Sepertinya anak itu tak tahu sama sekali tentang makhluk sejenismu. Pria berjubah merah hanya diam seraya menatap makhluk itu dengan tajam. Mendengar perkataan makhluk itu membuatku bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya maksud dari makhluk itu? Aku merasa makhluk itu tidak berbohong dan benar-benar mengetahui sesuatu tentang si pria berjubah merah. Sayangnya kemampuanmu sudah menghilang. Apakah itu alasannya kau menjadi budak anak manusia ini? Ucapnya dengan nada yang mengejek. Walau aku tak mengerti mengapa itu bisa terjadi kepada makhluk sepertimu. Bagaimana kalau aku membantumu untuk bebas dari anak itu? Bergabunglah denganku. Ada banyak hal menarik yang bisa kau nikmati jika bersamaku. Aku tahu bahwa kau sedang menahan nafsumu sekarang. Aku tahu bahwa kau adalah makhluk liar yang haus akan darah, sama sepertiku. Pria berjubah merah hanya diam
tak merespon setiap ucapan yang keluar dari mulut makhluk pesugihan itu. Kenapa kau hanya diam? Bukankah tawaranku menarik? Apa ada sesuatu yang kurang dan ingin kau tambahkan? Tanya makhluk itu. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kau inginkan dari anak itu? Tenang saja, aku tak akan merebutnya dan membiarkanmu memilikinya. Kau hanya perlu memberikan sebagian darah anak itu kepadaku, ucap makhluk itu dengan santainya. Pria berjubah merah perlahan bergerak mendekati makhluk itu. Aku memang tak bisa berbohong di depan makhluk sepertimu, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Pria berjubah merah itu mengangkat satu jarinya seraya berkata, tapi aku memiliki satu syarat lagi. Hahaha, ucapkan saja, kata makhluk pesugihan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Aku butuh bawahanmu untuk memulihkan tenagaku, balas si pria berjubah merah. Tapi sebelum aku memanggil mereka, bukankah ada yang harus kau lakukan dulu? Pria berjubah merah mengangkat salah satu tangannya ke atas. Aku bersumpah untuk tidak mengkhianatimu. Cukup? Tanya pria berjubah merah, layaknya memastikan. Oke lah, balas makhluk pesugihan itu singkat. Lalu, seketika dalam sekejap mata, para pasukannya kembali memenuhi seluruh ruangan. Begitu juga dengan si pria berjubah merah yang telah berubah wujud menjadi ular raksasa. Tanpa basa-basi, dia langsung menelan para pasukan yang baru saja muncul itu dengan cepat. Mulutnya bagaikan pusaran angin yang bisa menghisap apapun tanpa meninggalkan jejak. Semakin banyak yang dihisapnya, semakin besar pula energi yang dipancarkannya. Aku tak tahu harus bereaksi apa saat ini, sebab semuanya terjadi begitu cepat. Aku bahkan tak habis pikir. Tipuan dan pengkhianatan terbongkar satu demi persatu seiring bergulirnya waktu. Bahkan penjaga yang kupercaya selama ini juga telah mengkhianatiku. Rasa kecewa, marah, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu. Itulah perasaan yang kualami saat itu. Di sisi lain, Putra tak mau tinggal diam saja. Secara tiba-tiba dia dan semua khodamnya mencoba menyerang pria berjubah merah dengan tembakan energi. Aku baru menyadari bahwa ternyata mereka sudah mengumpulkan energi sejak makhluk pesugihan itu mengulur-ulur waktu saat berbicara. Namun sayangnya energi yang mereka tembakan juga terserap oleh pusaran yang dikeluarkan ular merah itu. Menyerah sajalah, sebab bagaimanapun caranya, kalian takkan sanggup menghadapi kami, ucap makhluk itu dengan sinis. Pujalah diriku, dan kuberikan kalian harta dan kekuatan yang berlimpah nantinya. Tawar makhluk itu mencoba untuk menggoda kami. Untuk apa aku memiliki harta dan kekuatan yang kau janjikan itu, kalau aku hanya akan menjadi budak yang bisa kau gunakan sesuka hatimu, sama seperti para pasukanmu barusan, balas Putra. Kau pikir aku sebodoh itu apa? Ajak Putra. Sepertinya kau manusia yang harus menerima siksaan dulu baru bisa mengerti. Oke lah, aku akan membuatmu menderita. Aku akan mengincar semua orang yang kau sayangi. Begitu juga dengan semua makhluk rendahan yang mengikutimu. Sebelum kau mati, aku akan menyiksa mereka semua di depan matamu. Bagi orang-orang yang kau sayangi, aku akan merusak raga dan sukmanya sekaligus. Bahkan jika mereka mati, sukmanya akan kubawa dan kujadikan budak di kerajaanku. Begitu juga dengan pengikutmu. Mereka bahkan menjadi lebih hina, sebab mereka akan menjadi pelayan bagi para budakku. Hahaha, ucap makhluk pesugihan itu dengan suara yang menggema. Putra tak merespon ucapan dari makhluk itu. Dia mengangguk ke arah khodam pendekar yang ada di sampingnya. Khodam pendekar itu secara perlahan memasuki tubuh Putra. Energi yang dipancarkan Putra memuncak seketika. Energi yang muncul dari tubuhnya bagaikan kobaran api yang liar. Api yang siap melahap semua hal yang ada di sekitarnya. Apa ini jurus terakhir yang kau miliki? Tanya makhluk itu dengan ekspresi yang meremehkan. Putra berteriak dengan keras.
Lalu dia berlari menerjang ke arah makhluk itu dengan cepat. Dia mulai mengeluarkan gerakan-gerakan silat untuk menyerang makhluk itu. Mulai dari gerakan meninju, mencakar, menyikut, dan tendangan dari berbagai arah serta posisi. Tubuhnya tampak dapat bergerak dengan lentur dan lincah, bagaikan melakukan atraksi. Tapi di sisi lain, makhluk pesugihan itu bisa menangkis dan menghindari semua serangan Putra dengan mudah. Aku merasa bahwa makhluk itu bisa membaca setiap gerakan yang akan dilakukan Putra. Dia bahkan terlihat leluasa dan santai saat menghadapi semua serangan Putra. Pertarungan mereka bagaikan pertarungan orang dewasa yang sedang melawan anak kecil. "Apa ini saja kekuatan yang kau miliki?" ejek makhluk itu sambil menghindari serangan Putra. Mendengar ucapannya malah membuat Putra semakin ganas dalam melancarkan setiap serangannya. "Aku sudah bosan denganmu. Sepertinya cuma sampai di sini saja batas kemampuan yang kau miliki," ucap makhluk itu seraya tersenyum. Dalam sekejap mata, makhluk itu langsung mencekik leher Putra dengan satu tangan. Lalu dengan satu tangan lagi dia menyerang perut Putra dengan telapak tangannya. Tubuh Putra seketika terhempas ke belakang dan menyentuh lantai. Dia terbatuk-batuk hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. Aku pun spontan bergegas memapah tubuhnya, berusaha membantunya dengan sebisaku. Tapi apa daya, sepertinya Putra sudah dalam keadaan setengah sadar. Begitu juga tubuhnya yang sudah dalam keadaan lemas tak bertenaga. Di titik ini, aku bahkan tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana caranya kami bisa bebas dari situasi yang mengerikan ini? Aku bahkan tak berniat lagi untuk melawan makhluk itu. Di benakku aku mulai menyesali keputusanku untuk membujuk Putra menangani kasus ini. Kedua harimau Putra yang lainnya pun tak diberi ampun oleh makhluk itu. Dia mencekik kedua harimau itu, lalu melemparkannya menuju mulut ular merah yang masih dalam proses menyerap energi. Kedua harimau itu pun dalam sekejap mata hilang, tertelan tanpa meninggalkan jejak. "Apa harapanmu sudah lenyap?" tanya makhluk itu. Aku hanya bisa diam pasrah, seraya menatap makhluk itu yang mulai mendekati posisiku. Sedangkan Lala masih tetap setia berada di sisiku. Walau aku yakin dia juga tahu bahwa dia tak akan bisa menandingi makhluk itu. Tiba-tiba si pria berjubah merah yang telah menjelma menjadi ular raksasa itu menghentikan si makhluk pesugihan dengan berkata, "Biar aku yang mengurus mereka," ucapnya. "Baiklah, lakukan sesukamu," balasnya santai. Ular merah raksasa itu pun tanpa basa-basi menghantam tubuh Lala yang sedang berusaha melindungiku. Lala pun seketika terhempas jauh akibat serangan itu. Tapi Lala tak mau menyerah. Dia bangkit kembali lalu menerjang ular merah itu lagi dan lagi. "Dasar pengkhianat," ucap Lala dengan nada dingin. "Jangan salahkan aku. Salahkanlah dirimu yang lemah dan tak berdaya," balasnya lalu dia mengibaskan ekornya ke arah Lala yang masih berusaha melindungiku. Lala pun terhempas kembali. Tapi kali ini dia terhempas menuju posisi si makhluk pesugihan. "Tahan dia supaya dia bisa melihat bagaimana tuannya menderita hingga mencapai ajalnya," ucap si ular merah. "Sudah kuduga, ternyata kita memiliki selera yang sama," balas si makhluk pesugihan seraya mengunci tubuh Lala di lantai. Aku sudah merasa tak ada harapan lagi. Aku hanya bisa pasrah seraya menatap matanya dalam-dalam. "Kenapa?" ucapku pelan. "Kau terlalu lemah," jawabnya singkat dengan nada yang dingin. Tanpa basa-basi lagi, dia melilit seluruh tubuhku lalu secara perlahan merasuki dan mengambil alih kontrol dari tubuhku. Kesadaranku masih ada, tetapi tubuhku tak bisa dikendalikan lagi. Aku hanya bisa pasrah, memperhatikan makhluk itu menggunakan tubuhku dengan sesuka hatinya. Aku merasakan tubuhku bergerak dengan sendirinya, lalu berjalan menuju posisi makhluk pesugihan itu secara perlahan. Aku juga bisa melihat ekspresi wajahnya yang sangat gembira dan puas. Tapi beberapa saat kemudian,
tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkanku. Sebab aku melihat golok yang ada di tanganku sudah menancap di dada makhluk pesugihan itu. Bajingan, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Apa kau tak takut akan hukuman dari melanggar sumpah yang kau ucapkan? Teriak makhluk itu. Melanggar sumpah? Aku sudah sering melakukan hal itu, bahkan sebelum kau lahir. Menurutmu mengapa kondisiku bisa menjadi seperti ini? Dasar dungu. Aku mendengar setiap kata-kata mengejutkan itu yang muncul dari mulutku sendiri. Seiring bertambahnya kepekaanku, aku bisa merasakan betapa gilanya makhluk yang sedang merasukiku saat ini. Aku bisa merasakan kebencian dan rasa penolakan yang mendalam darinya, seperti ada sesuatu kesombongan dan keinginan untuk membangkang. Aku tak akan mengampunimu kali ini. Bersiaplah untuk mati, ucap makhluk pesugihan itu. Lebih baik aku musnah daripada harus menjadi budakmu, balasnya. Dalam sekejap mata, pria berjubah merah keluar dari tubuhku dan menarik makhluk pesugihan itu keluar dari rumah. Dan buar! Terdengar suara ledakan bagaikan bom yang muncul dari luar. Seraya berusaha mengendalikan tubuhku. Dengan langkah yang lemas dan loyo, aku bergegas cepat mungkin berjalan keluar rumah. Sesampainya di luar, ternyata aku tak menemukan apapun di sana. Kedua makhluk itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sesampainya di luar, aku tak lagi merasakan hawa keberadaan kedua makhluk itu. Aku bertanya-tanya di dalam hati, apa sebenarnya arti dari ledakan itu? Mengapa mereka menghilang seketika? Semakin lama aku berpikir, semakin kacau pola batinku. Namun semua pertanyaanku langsung terjawab oleh sebuah kalimat dari Lala yang telah muncul di sebelahku. Dia meledakkan dirinya, Tuan. Aku tertegun dan membisu seketika. Otakku langsung mencoba memproses kalimat yang diucapkan oleh Lala di batinku. Aku mencoba meyakinkan diriku dan berharap agar apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi dugaanku. Lalu beberapa saat kemudian, aku mencoba bertanya kembali. Apakah dia akan kembali lagi? Nafasku seketika menjadi berat dan dadaku terasa sangat sesak. Respon diam dari Lala pun telah menghapus cercah harapan yang kumiliki. Rasa penyesalan mulai kembali lagi menghantui diriku. Kenapa aku tak mendengarkan ucapannya? Kalau aku mendengarkannya, semua ini pasti tidak akan terjadi. Dia memang berkata benar. Kalau aku hanyalah manusia yang lemah. Kenapa aku sok menjadi pahlawan dan berusaha menyelamatkan orang lain? Padahal aku bahkan tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa aku lemah? Kenapa? Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas semua kejadian ini. Akibat kebodohanku, dia harus mengorbankan dirinya. Bahkan sampai saat ini aku tak mengetahui namanya. Mungkin itu lebih baik karena aku merasa tak pantas untuk mengetahuinya. Penyesalan itu lama-kelamaan menjadi amarah. Amarah atas ketidakmampuanku untuk menghadapi apapun. Hingga aku tenggelam di dalam penyesalan dan kemarahan atas diriku sendiri. Mas Rama, suara itu menyadarkanku. Spontan aku menoleh dan memandang Bu Nirma yang sedang berdiri di belakangku. Ekspresi wajah dan gerak-geriknya tampak waspada. Dia menatapku dengan curiga, dengan kedua tangan yang saling mengusap satu sama lainnya. Masnya gak kenapa-napa kan? Tanya Bu Nirma pelan. Aku terdiam sejenak dan menyadari bahwa saat ini aku harus membantu Putra dan Bu Nirma terlebih dahulu. Gimana keadaan suami ibu? Suami saya masih pingsan, Mas. Tapi kok suami saya bisa datang kemari, Mas? Tanya Bu Nirma heran. Nanti saya jelasin, Bu. Sekarang pindahin anaknya ke mobil dulu aja, Bu, ucapku pelan. Bu Nirma pun tanpa banyak tanya langsung kembali masuk ke dalam rumah dan memindahkan satu persatu anaknya yang masih tak sadarkan diri ke dalam mobil. Sedangkan aku menghampiri Putra dan mencoba memapah tubuhnya yang masih lemah. Tak lupa aku memperhatikan suami Bu Nirma yang masih tergeletak di lantai dengan mulut yang menganga. Jadi aku memutuskan untuk mengantar Putra ke mobil terlebih dahulu. Dengan langkah perlahan, kami pun berjalan menuju posisi mobil tanpa mengucapkan sepatah kata.
Setelahnya aku meminta Bu Nirma untuk membantuku memindahkan suaminya. Untungnya, tubuh suami dari Bu Nirma tidak besar, jadi kami bisa memindahkannya ke mobil dengan lebih mudah. "Makasih banyak sudah mau bantu keluarga saya," ucap Bu Nirma dengan suara yang bergetar. "Sama-sama Bu," balasku pelan. "Kalau boleh tahu sebenarnya tadi itu ada apa ya Mas?" tanya Bu Nirma dengan bingung dan penasaran. "Tadi makhluk pesugihan yang mengganggu ibu selama ini sedang hadir bersamaan sama suami ibu sendiri," jawabku. Bu Nirma hening sejenak seraya merundukkan kepalanya. "Apa makhluk itu masih akan mengganggu keluarga saya, Mas?" tanya Bu Nirma. "Enggak, Bu. Dia udah kalah," jawabku pelan seraya mengingat pengorbanan dari pria berjubah merah. Mendengar ucapanku berhasil membuat Bu Nirma langsung bernafas dengan lega. Dia tersenyum bahagia, bagaikan orang yang telah terbebas dari beban yang menghantuinya selama ini. Di sisi lain, aku merasa hampa atas kemenangan itu. "Makasih banyak, Mas. Makasih banyak," ucap Bu Nirma berkali-kali seraya memegang erat tanganku. Aku mengangguk pelan. "Ibu bisa pulang duluan saja. Soalnya saya masih mau nunggu Mas Putra." Bu Nirma pun akhirnya pamit dan mengikuti perkataanku sesudah tak henti-hentinya mengucap terima kasih. Setelah itu aku langsung memasuki mobil Putra dan mengecek kondisinya. "Keadaan lo gimana, Put?" tanyaku pelan. "Udah lumayan baik kan, Ram?" jawab Putra pelan. "Kalau lo gimana, Ram? Lo ada luka nggak?" tanya Putra balik. Aku menggelengkan kepalaku lalu berkata, "Lo istirahat aja dulu, Put. Nggak usah buru-buru baliknya." "Nggak apa-apa, Ram. Ntar gua istirahatnya di rumah aja," balas Putra. "Yakin, Put? Muka lo masih pucat gitu loh," ucapku. "Santai aja. Kalau masih luka kayak gini, gue udah beberapa kali ngalaminya kok. Jadi lo nggak usah khawatir," balas Putra dengan percaya diri. Ya udah Put, gue ngikut aja," ucapku menyerah untuk meyakinkannya. "Tapi kodam lo gimana, Ram?" tanya Putra dengan nada yang berhati-hati. Aku hanya diam sambil menggelengkan kepalaku pelan. Melihat responku yang murung spontan membuat Putra menepuk pundaku berkali-kali. Sepertinya tanpa kujelaskan dia juga tahu dari apa yang kumaksud. Tak lama kemudian, Putra mulai menghidupkan mesin mobilnya dan kami pun akhirnya pergi keluar dari rumah itu. Di sepanjang perjalanan, aku tak berbicara sama sekali. Aku masih sibuk memikirkan semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Aku masih dihantui oleh rasa bersalah atas kecerobohanku. Aku merasa ingatan buruk itu akan selalu melekat dan tak akan pernah bisa hilang dari memoriku. Sampai beberapa saat kemudian, saat di tengah perjalanan, Putra pun mencoba untuk memulai pembicaraan. "Entah kenapa, kalau ngelihat lo, gue jadi ingat sama saudara gue, Ram," ucap Putra tiba-tiba. Emangnya apanya yang mirip?" tanyaku bingung. "Sifat dan bakat lo," jawab Putra singkat. Aku mulai mengernyitkan dahiku, sebab jawabannya tidak sesuai ekspektasiku. Aku mengira bahwa mirip adalah penampilan dan wajah kami. Tapi entah kenapa, aku juga menjadi mulai penasaran. Ucapan Putra setidaknya berhasil untuk sejenak mengalihkan perhatianku atas ingatan buruk itu. Sebenarnya dia yang buat gue milih merantau ke Jakarta sendirian. Padahal gue gak tahu apa-apa tentang Jakarta sama sekali. "Dia yang nyuruh lo merantau?" tanyaku heran. Anehnya Putra menjadi tertawa setelah mendengar responku. Malah sebaliknya, dia berharap gue tetap di kampung, jawabnya. "Terus?" tanyaku yang semakin bingung. "Sebenarnya, dulu itu gue minder dan gak terima kalau dia lebih berbakat ketimbang gue. Dari kecil, dia selalu dipuji dan disayang sama semua orang yang ada di sekitar gue. Sedangkan gue cuma anak biasa yang bahkan kadang eksistensinya gak dianggap. Bakat gue cuma biasa aja. Walau gue udah berlatih sekeras mungkin, hasilnya tetap di bawah saudara gue. Karena itu gue coba nyari perhatian dari orang-orang di sekitar gue dengan cara jadi anak nakal. Walau gue selalu dimarahin, dipukulin, yang ada di pikiran gue setidaknya dengan ini, gue bisa mendapat perhatian. Sejak saat itu gue selalu berusaha melanggar aturan supaya bisa mendapat perhatian. Gue mulai bisa sombong dan pamer sama saudara gue yang selalu hidup lurus, kalau gue itu bisa nakal dan bisa dapat perhatian lebih dari dia. Di situ gue juga mulai cari-cari guru yang bisa ngajarin gue ilmu gaib.
Kenapa gue cari guru? Karena gue mikir, walau gue gak punya prestasi selama ini, setidaknya gue punya ilmu yang gak dipunyai saudara gue. Setelah susah payah masuk dan keluar beberapa perguruan, akhirnya gue ketemu guru yang cocok dan gue bisa diterima jadi muridnya. Sejak saat itu gue berniat untuk berlatih sekeras mungkin. Kalau guru gue nyuruh latihan 2 jam, gue bisa latihan sampai 4 jam. Saat itu gue hanya berpikir gimana caranya melebihi ekspektasi dari guru gue. Sejak itu, semua yang disuruh dan diajarkan guru pasti selalu gue lakuin. Gue yang dulunya nakal juga perlahan-lahan membenahi sikap gue. Karena itu, dari semua murid-murid dan para senior, bisa dibilang gue jadi salah satu murid yang paling menonjol. Sampai suatu waktu, guru yang ngajarin gue ilmu kebatinan datang silaturahmi ke rumah dan gak sengaja ketemu sama saudara gue. Guru gue langsung kenalin diri dan langsung ngajak saudara gue supaya jadi muridnya tanpa embel-embel tes. Sedangkan gue mikir, kok dulunya gue harus dites dulu baru diterima jadi muridnya? Gue jadi makin marah. Kenapa perlakuan semua orang gak adil ke gue? Belum lagi guru gue lebih milih nurunin semua ilmunya ke saudara gue. Makanya dari itu gue lebih milih keluar dan mau buktiin kalau gue bisa lebih hebat dari mereka semua. Gue gak mau kalau seumur hidup gue berada di bawah bayang-bayang saudara gue sendiri. Gue lebih milih merantau jauh-jauh dengan harapan bisa sukses nantinya. Gue juga berpikir, walaupun gue gak sukses dan jadi bawahan orang lain nantinya, setidaknya gue gak sakit hati karena keluargaku sendiri. Tapi semakin lama aku jauh dari keluarga, akhirnya aku mulai sadar kalau apa yang aku pikir itu salah. Aku nyesel. Kenapa aku bisa sampai berpikir kayak gitu? Kenapa aku gak nerima semuanya dan jadi diri aku sendiri? Kenapa aku gak support saudaraku? Kenapa aku harus bersaing dan mencoba melampaui dia? Seharusnya aku turut senang kalau keluargaku punya kemampuan yang lebih. Batinku udah berontak supaya aku bisa mengakui semua itu dan meminta maaf. Tapi egoku lebih keras. Aku malu untuk ngelakuin itu. Aku pengen banget ngaku dan minta maaf, tapi aku selalu menunda dan membohongi diriku sendiri kalau aku bisa lakuin itu di lain waktu. Hingga 2 tahun yang lalu aku dapat kabar dari kampung kalau saudaraku sudah meninggal. Disitulah aku sadar betapa bodoh dan egoisnya aku. Seumur hidupku, aku belum sempat ngucapin satu kata yang paling penting ke saudara aku. Satu kata singkat yang simpel tapi susah diucapkan. Maaf. Tapi semua sudah terlambat. Walaupun aku ngucapin kata maaf 1.000.000 kali di makamnya, udah gak ada gunanya lagi. Putra terdiam sejenak. Sepertinya dia jadi mengingat momen itu kembali. Tampak dari matanya yang kosong, layaknya sedang menerawang jauh hingga menembus dimensi waktu yang lampau. Gua turut berduka, Put, ucapku pelan. Putra mengangguk pelan, lalu lanjut berbicara. Gua cuma mau saranin, gak perlu iri sama orang lain, Ram. Dari pengalaman gua selama ini, semua orang udah ditakdirkan punya porsinya masing-masing. Entah itu bakat, rezeki, kesehatan, jodoh, dan ajal. Semua udah diatur sama yang di atas. Kita yang di bawah cukup menerima dan bersyukur sama jatah yang ditetapkan. Tapi bukan berarti kita cuma nunggu doang. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Makanya, ada pepatah yang mengatakan, manusia bisa berusaha, tetapi hasilnya tetap Tuhan yang menentukan. Lama-lama gue udah kayak Mama Dede yang lagi ceramah aja nih, ucap Putra bercanda sekaligus berusaha mencairkan suasana. Kami berdua pun berusaha tertawa, walau sebenarnya aku tahu bahwa perasaan dan pikiran kami masih tertuju pada hal yang lain. Aku menoleh dan melihat mulut Putra dalam kondisi tertutup. Mendengar tawa yang masih berlanjut itu membuat badanku merinding seketika. Spontan aku berpikir, dari mana muasal suara tawa itu? Hingga sepersekian detik kemudian, mobil yang kutumpangi itu telah menerobos trotoar dan menabrak sebuah pohon. Suara keras hasil benturan itu telah sepenuhnya mengisi telingaku. Begitu juga dengan guncangan kuat hasil dari tabrakan itu. Saking kuatnya benturan itu, sampai berhasil membuat kepalaku terbentur ke dashboard. Aku seketika syok dan tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Tubuhku terasa sangat lemas.
Aku hanya bisa melihat ke depan dengan pandangan mata yang tampak kabur. Detik demi detik berlalu. Setiap dari detik yang berjalan terasa sangat lama bagiku. Suara tawa yang kudengar tadi juga tak kunjung hilang. Suara tawa itu malah menjadi semakin keras terngiang-ngiang di telingaku, hingga perlahan-lahan mataku terasa semakin berat. Apakah aku akan mati sekarang? Ucapku dalam hati. Menyadari hal itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap sadar dan membuka kedua mataku lebar-lebar. Namun sayangnya, walau sudah kulawan dengan sekuat tenaga, pada akhirnya pandanganku telah berubah menjadi gelap. Saat aku sudah pasrah dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, perlahan aku menyadari bahwa saat ini aku masih sadar dan bisa merasakan tubuhku seperti sedang melayang di udara. Aku bahkan bisa merasakan tekanan angin di sekujur tubuhku. Ditambah lagi dengan suara bagaikan badai yang memenuhi pendengaranku. Saat berada dalam keadaan gelap gulita seperti ini, membuatku bertanya-tanya di dalam hati. Apakah aku sudah mati? Apakah aku sedang berada di akhirat? Apakah aku masuk surga atau neraka? Kenapa tidak ada apapun di sini? Hingga beberapa saat kemudian, entah kenapa, aku merasa bahwa tempat ini terasa sangat familiar. Aku merasa pernah berada di tempat ini sebelumnya. Tak lama kemudian, aku menyadari bahwa aku pernah berada di tempat ini saat pertama kali mencoba berlatih meditasi, di mana aku pertama kali bertemu wujud manusia, si pria berjubah merah di depan sebuah istana. Tapi perlahan-lahan aku mulai berpikir, kalau aku sedang berada di alam gaib, bagaimana nasib dan keadaan tubuhku yang sedang kecelakaan? Atau jangan-jangan aku sebenarnya sudah mati dan akan berada di sini selamanya? Menyadari itu, aku langsung mencoba menggerak-gerakkan tubuhku sesuai keinginanku, walau masih terasa sedikit janggal. Akhirnya perlahan-lahan aku mulai bisa menggerakkan tubuhku sesuai dengan keinginanku. Di dalam keadaan yang gelap gulita, aku memberanikan diriku untuk bergerak ke arah depan, berharap bahwa apa yang sedang kucari masih berada di tempat yang semula. Berharap untuk menemukan suatu jawaban di sana. Anehnya, aku merasa kecepatanku bertambah berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan pengalamanku saat pertama kali berada di tempat ini. Semakin lama aku terbang melayang, semakin cepat pula laju kecepatannya. Saat itu aku merasa diriku bagaikan karakter super saya yang ada di dalam serial kartun Dragon Ball. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya aku dapat melihat sebuah sinar putih yang muncul dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bergerak menuju arah sana dengan cepat. Namun setelah bergerak dalam beberapa saat, aku mulai merasakan suatu kejanggalan. Aku menyadari bahwa jarak sinar putih itu masih tetap sama. Kemungkinannya hanya ada dua. Antara bahwa jarak sinar itu dengan posisiku yang memang jauh, atau memang aku masih berada di tempat yang sama sejak tadi. Aku sadar bahwa dengan berpikir saja tidak akan mengubah hasilnya. Jadi, aku memutuskan untuk tetap bergerak menuju sinar itu dengan perasaan khawatir. Di sepanjang perjalanan, aku hanya memusatkan perhatianku menuju sinar putih yang ada di pandanganku. Tetapi, aku tetap saja masih tak bisa meraihnya. Aku hanya bisa memandang sinar yang tak berujung di situ. Seraya kebingungan, aku pun hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, kenapa bisa seperti itu? Hingga perlahan-lahan, rasa frustasi dan rasa panik pun mulai menghampiriku. Hingga tak tahu sudah berapa lama aku mengejar sinar yang tak pasti itu. Akhirnya aku sampai di suatu titik di mana aku merasa sudah tak berdaya lagi. Jadi aku memutuskan untuk berhenti dan pasrah menerima nasibku. Aku menyadari, untuk apa aku khawatir akan semua hal yang ada di luar jangkauanku? Realitanya saat ini aku tak bisa berbuat apa-apa, walau sudah mencoba sebisaku. Aku menyadari bahwa aku sudah berusaha sekuat mungkin, tetapi hasil tak sesuai dengan harapanku. Memori semasa aku hidup muncul satu persatu. Mulai dari memori saat aku kecil,
di mana aku masih polos dan senang akan hal-hal yang sepele, di mana aku bisa mengungkapkan perasaanku kepada orang-orang di sekitarku tanpa perlu berpikir panjang, di mana semua orang masih perhatian dan peduli akan diriku. Walau memori itu hanya sedikit dan samar-samar, aku yakin itulah masa terindah yang pernah ku alami. Dilanjut dengan memori remaja, di mana aku mulai mengalami pubertas, di mana aku sensitif dan menanam dendam akan semua hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarku. Aku masih bisa mengingat di mana aku merasa tersinggung akan candaan-candaan kecil yang dilantunkan orang lain kepadaku. Masa di mana aku menjadi seseorang yang pendiam dikarenakan situasi keluarga yang kurang harmonis, di mana kepercayaan diriku yang memudar karena seringnya mendengar suara teriakan dan barang-barang yang pecah terbanting. Walau berusaha mengabaikannya, tubuh dan batinku tak bisa berbohong. Saat berbicara dengan orang lain, aku bahkan sulit memandang mata lawan bicaraku. Tubuhku bahkan terkadang gemetaran karena merasa gugup. Karena itulah, aku perlahan menjadi seorang penyendiri. Bukan karena aku ingin, tetapi karena aku tak tahan akan tekanan dan pandangan mata orang lain yang menatapku. Saat aku melihat teman-temanku yang tampil di depan kelas, atau bahkan di sebuah panggung, dari lubuk hati yang paling dalam, aku iri akan mereka. Hingga suatu saat itu berubah semenjak aku bertemu dengan dia, seorang wanita yang berhasil menembus paksa dan masuk ke duniaku yang gelap. Dia bagaikan sepintas cahaya bulan yang muncul di tengah gelapnya malam. Aku masih bisa mengingat senyuman manis di wajahnya, figur dengan kesan yang tampak dingin dari luar, walau sebenarnya hatinya sangat lembut di dalam. Dia adalah orang yang membuatku menyadari bahwa sebenarnya aku memiliki sebuah kelebihan. Sedikit demi sedikit, aku mulai berani untuk membuka diriku. Aku mulai berani mengungkapkan pikiran dan perasaanku kepada orang lain. Berkatnya, aku mulai berani melangkah maju untuk menghadapi setiap masalah yang menghampiriku. Aku bahkan berani mencampuri masalah orang lain jika merasa ada sesuatu yang salah. Semua hal yang kujalani bersamanya masih bisa kuingat dengan jelas, sebab dia telah menjadi bagian memori spesial. Sebagai wanita pertama yang kucintai dan juga menjadi wanita pertama yang membuatku merasakan apa yang namanya patah hati. Dia seorang wanita yang bernama Adelia. Setelah itu, aku mulai mengingat figur dari kedua orang tuaku. Aku bisa membayangkan wajah mereka yang kian tampak menua seiring dengan berjalannya waktu. Walau selalu bertengkar dan kurangnya komunikasi denganku, aku tahu bahwa mereka menyayangiku. Begitu juga denganku, walau tak pernah mengungkapkannya. Aku mencintai mereka dari lubuk hatiku yang paling dalam. Di saat itu, aku berpikir, jika aku tidak bisa kembali, aku hanya akan menyesali satu hal di dalam hidupku, di mana aku tidak sempat berpamitan dan meminta maaf kepada mereka untuk terakhir kalinya. Pada saat pikiran itu terlintas di otakku, tiba-tiba sinar putih yang jauh itu membesar dengan sendirinya, dengan cepat hingga berhasil menyelimuti seluruh pandanganku. Setelah sadar, yang ada di pandanganku saat itu adalah sebuah mobil yang remuk akibat menabrak pohon. Di dalam mobil itu, jelas-jelas aku bisa melihat tubuhku dalam keadaan yang bersimbah darah. Begitu juga dengan kondisi Putra yang berada di sampingku. Selagi aku masih dalam keadaan yang bingung, tiba-tiba muncul suara auman dari belakangku. Saat aku menoleh, ternyata Khodam harimau dan pendekar milik Putra sedang bertarung dengan sesosok makhluk yang berwujud kelelawar raksasa bersayap 4. Ketika Khodam milik Putra dengan mudahnya langsung dilumpuhkan oleh cakar makhluk itu. Hanya dalam beberapa detik, semua Khodam milik Putra telah musnah tercabik-cabik secara membabi buta oleh cakar makhluk itu. Mereka sungguh tak berdaya di hadapan kekuatan kelelawar raksasa itu.
Selesai menghabisi kodam milik putra, sepertinya makhluk itu menyadari tatapanku dan langsung membalasnya dengan ucapan, "Sepertinya aku tak perlu bersusah payah lagi untuk mencarimu." Semenjak aku sadar setelah diselimuti sinar putih itu, aku merasa semuanya berjalan dengan sangat cepat. Pertama aku dihadapkan dengan kondisi tubuhku, lalu aku langsung dihadapkan dengan pemandangan kodam putra yang dibantai oleh makhluk itu. Belum lagi aku juga bingung, sebenarnya sudah berapa lama waktu yang telah berjalan semenjak aku mengalami kecelakaan. Namun sialnya, makhluk itu tak memberikanku waktu untuk bengong dan menganalisa situasiku di saat itu juga. Dia mulai mengepakkan sayapnya, lalu terbang menuju posisiku. Dalam sekejap mata dia telah berdiri persis tepat di depan mataku. Dia menatapku dengan mata merahnya yang besar membelalak. Begitu pula denganku yang juga membalas tatapan matanya. "Apa kau tak mengenaliku?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Aku hanya diam tak merespon ucapannya. "Pasti kau mengira aku telah mati bersama dengan ular itu ya?" Aku masih tetap diam sambil menatap matanya. Melihat responku yang dingin, ekspresi makhluk itu berubah menjadi bingung. Dia mulai mencoba menatap dan memperhatikanku dengan seksama. Hingga beberapa saat kemudian, makhluk itu berbicara. "Aku merasakan ada sesuatu yang lain dari dirimu," ucap makhluk itu dengan bingung. "Aneh, kenapa hawamu bisa berubah menjadi sangat tenang?" tanya makhluk itu. Aku juga merasa bingung. Sebab entah kenapa, aku merasakan keheningan dari dalam diriku. Aku tak merasa takut saat melihat makhluk itu membantai kodam putra. Begitu juga saat aku menatapnya. Aku tak merasakan perasaan apapun saat itu. Pikiranku terasa sangat jernih, layaknya tak ada beban. Batinku tenang, bagaikan air tak beriak di dalam kolam yang tenang. "Kenapa kau cuma diam? Apa kau sudah sepenuhnya menyerah?" tanya makhluk itu lagi. Aku tetap tak menghiraukan ajakannya untuk berbicara. "Baru kali ini aku diabaikan oleh manusia yang telah melihat wujud asliku. Aku jadi tak bisa bersenang-senang melihat ekspresimu yang ketakutan. Padahal aku ingin kau berusaha berjuang melawanku dengan sepenuh tenaga, menyerangku dengan semua pusaka dan pasukan yang kau miliki. Walau pada akhirnya kau akan sadar bahwa kau tak memiliki harapan untuk bisa mengalahkanku," ucap makhluk itu dengan senyuman menyeringai. "Karena kau tahu bahwa tak ada yang lebih menyenangkan daripada mempermainkan mangsa. Biasanya aku terbiasa menghadapi manusia-manusia semacam itu dalam sepanjang hidupku. Emosi dan perasaan mereka itu bagaikan bumbu yang memperkaya rasa nikmat dari jiwa-jiwa mereka. Amarah, kesedihan, ketakutan, kebahagiaan, keserakahan, kesombongan, nafsu birahi, keputusasaan. Semuanya sudah pernah ku cicipi. Sekarang aku malah jadi penasaran untuk mencicipi rasa dari jiwa yang unik seperti dirimu," ucapnya seraya menunjukkan taringnya yang panjang. "Sebelum memangsamu, sebagai hadiah bagi manusia yang unik sepertimu, aku akan memberitahu nama besarku padamu. Ingatlah baik-baik, namaku adalah Jatuhu." Bersambung. Nantikan bagian akhir ya dari season 1 ini, Awakening Sixth Sense dari Fikra Manirwasita. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.